Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Seperti apa keadaan umat Islam di akhir zaman saat Imam Mahdi atau Isa Al-Masih yang kedua itu muncul? Dari banyak hadis diketahui tentang keadaan masa akhir zaman itu. Dikatakan bahwa umat Islam baik ditilik dari segi amalan maupun dari segi akidah akan melantur jauh dari ajaran Islam yang hakiki. Seperti ungkapan yang mengatakan bahwa orang-orang Islam berada di dalam kubur dan keislaman mereka terdapat di dalam kitab-kitab. Ciri orang Islam hanyalah terdapat di dalam Al-Quranul Karim, hadis-hadis dan kitab-kitab para imam. Sedangkan ciri-ciri itu sama sekali tidak dijumpai di dalam tatanan kehidupan mereka. Dalam hal ibadah, akan terjadi orang-orang malas untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Banyak pula di antara mereka yang mendirikan sholat hanya semata-mata untuk pamer belaka. Banyak orang yang sholat dengan beranggapan bahwa ibadah itu suatu upeti dan banyak yang tidak mengerti arti bacaan sholat dan menganggap memanjatkan doa dalam sholat dengan bahasa sendiri dianggap sebagai kekafiran. Umat Islam akan banyak membangun masjid dengan megah dan indah-indah namun kosong atau sepi. Di dalam masjid-masjid itu tidak nampak orang-orang sholat. Tentang kewajiban membayar zakat. Akan banyak orang-orang yang tidak mau menunaikan kewajiban zakat. Mereka menganggap zakat sebagai upeti. Mereka membayar sekedarnya dengan hati yang berat. Kalaupun ada yang membayar, mereka melakukannya untuk pamer saja. Suatu kaum yang dahulu rela mengorbankan setiap benda yang paling dicintainya atas perintah Allah dan Rasul-Nya dan menganggap dunia ini tidak lebih daripada bangkai belaka. Sekarang mereka bersedia menjual agama mereka demi kepentingan duniawi. Para ulama, para sufi, para hartawan dan rakyat jelata semuanya mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan agama. Untuk kepentingan duniawi sekecil-kecilnya mereka mengorbankan agama dan kepentingan Islam. Kemudian umat Islam akan terbiasa menggunakan uang bunga atau riba yang diharamkan di dalam Islam. Mengenai ibadah puasa, akan banyak orang Islam yang tidak menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jikapun menjalankannya, maka puasa mereka itu bukannya menjadi sarana untuk memperoleh pahala, bahkan menjadi penyebab azab turun karena dimubazirkan oleh tutur kata bohong dan adat bergunjing. Kemudian tentang ibadah haji, umat Islam akan banyak melaksanakan ibadah haji, namun tujuannya bukan murni memenuhi panggilan Allah, namun untuk tujuan lain, seperti untuk tujuan wisata, ekonomi, dan politik, atau untuk pamer saja. Salah satu di antara tujuan-tujuan besar ibadah haji ialah juga melestarikan persatuan umat Islam. Akan tetapi disebabkan tidak bisa bahasa Arab dan tidak adanya persatuan, maka sekalipun di sana berkumpul jutaan orang, tidak ada faedah apapun untuk kepentingan umat seluruh dunia. Selanjutnya mengenai Al-Quran. Al-Quran akan lenyap dan yang tinggal hanya tulisannya belaka. Al-Quran memang ada, namun tiada orang memikirkan dan merenungkannya. Para ulama tidak merasa berkepentingan dengan terjemah Al-Quran dan memikirkan serta merenungkannya dianggap haram. Mereka memandang bahwa selain makna kalam ilahi yang diterangkan oleh beberapa ulama terdahulu, kini sama sekali tidak ada apa-apa lagi di dalam kalam ilahi itu. Padahal jika sesudah Rasulullah SAW pintu tafsir Al-Quran tetap terbuka, maka tiada alasan apapun menganggap sekarang pintu itu telah tertutup dan jendela ilmu ma'rifat yang telah tertutup. Di zaman itu orang-orang tidak memperdulikan Al-Quran. Di sisi lain orang-orang akan asik memperhatikan bentuk lahiriahnya saja, sehingga mereka membungkus Al-Quran dengan kain dan benang emas. Mereka menyimpan Al-Quran di rumah-rumah mereka dengan tempat dan hiasan-hiasan indah. Kemudian orang-orang Arab akan jauh dari ajaran Islam. Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berbahasa Arab dan kitab sucinya berbahasa Arab, akan tetapi orang Arab sendiri banyak meninggalkan ajarannya. Sekalipun mereka berbahasa Arab, mereka akan miskin dari ajaran agama Islam dan Al-Quran tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Bahkan hati mereka akan kosong dari kearifan.
Begitu asing dan jauhnya orang-orang Arab dari agama, sehingga dalam masalah keagamaan mereka tidak kurang awamnya daripada orang-orang yang bukan Arab. Kemudian tentang peradaban umat Islam. Ilmu duniawi telah maju dengan pesatnya sehingga dunia merasa takjub atas ilmu duniawi. Namun ilmu keagamaan akan begitu diabaikan sehingga orang-orang bodoh pun disebut sebagai ulama. Budi pekerti luhur yang pada suatu waktu dipandang sebagai warisan dan hak orang-orang Islam, sekarang budi pekerti luhur itu demikian jauhnya dari orang-orang Islam, sejauh jarak kekafiran dari Islam. Suatu masa terjadi bahwa ucapan orang Islam dianggap suatu pernyataan tertulis yang tidak akan berubah. Akan tetapi dewasa ini kita jumpai bahwa ucapan yang paling tidak dapat dipercaya adalah perkataan orang Islam. Janji orang Islam tidak lebih dari suatu yang kosong dari hakikat. Kesetiaan tinggal hanya nama belaka. Kejujuran, keberanian sejati telah hilang sirna, diganti oleh pengkhianatan, kecurangan, kepalsuan, kepengecutan, dan keberingasan. Akibatnya seluruh dunia menjadi musuh Islam. Perniagaan hancur, kewibawaan menghilang, ilmu pengetahuan yang pada suatu masa merupakan milik orang-orang Islam akan lepas dari penguasaan umat Islam. Di antara sesama umat Islam akan saling melaknat, saling kafir mengkafirkan, dan bunuh-membunuh. Pada zaman itu, cara memberi hormat akan berubah. Nilai kehormatan di dalam kalangan umat Islam bukan ditilik dari segi keagamaan, melainkan dari segi harta kekayaan, tingkah laku, dan sistem politik, dan sebagainya. Orang-orang akan memuliakan seorang karena kekayaannya. Dahulu orang-orang kaya dan terpandang biasa hadir di dalam majelis-majelis kaum ulama. Nanti sebaliknya, kaum ulama merasa bangga jika mereka mempunyai kawan orang-orang kaya. Betapapun seorang tidak patuh kepada agamanya, tetapi apabila ia tampil dengan mengaku pembela hak orang-orang Islam, seketika itu juga ia akan menjadi pemimpin umat Islam. Sebaliknya, orang-orang mukmin sejati akan dipandang rendah dan hina. Orang-orang enggan berhubungan dengan mereka. Pada zaman itu orang-orang saleh akan berkeliaran dengan sembunyi-sembunyi, menjalin hubungan dengan orang-orang mukmin dianggap tidak menguntungkan. Kebersihan jiwa akan lenyap, sulit menemukan insan berjiwa suci. Dahulu ada kalanya di kalangan umat Islam terdapat beratus-ratus ribu insan yang dekat kepada Allah. Tetapi pada zaman yang rusak dan penuh musibah itu sulit menemukan seorang yang suci walaupun hanya satu orang. Tidak diragukan lagi banyak terdapat pewaris para wali, para ulama, para syekh, para sufi yang mempunyai beratus-ratus ribu murid. Namun seorang wujud suci tidak akan terdapat. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang mempunyai hubungan dengan Allah. Kemudian mengenai kaum wanita. Para wanita sekalipun secara lahiriah berpakaian namun telanjang, pakaian bermutu tinggi telah menjadi demikian murah harganya sehingga pada umumnya orang-orang dapat berbusana dengan bahan yang dahulu dipakai hanya oleh orang-orang berada. Bahan pakaian itu mulai dibuat demikian tipisnya sehingga dengan mengenakan pakaian dari bahan itu dapat menjadi hiasan fantasi semata. Akan tetapi sudah pasti tidak memenuhi persyaratan menutup aurat. Sebagian besar umat manusia tertarik kepada busana semacam itu dan menganggapnya sebagai perhiasan bagi kaum wanita. Kemudian umat Islam akan seperti umat Yahudi. Musibah-musibah akan menimpa umat Islam demikian banyaknya sehingga mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Kewibawaan dan kekuatan negara-negara Islam akan hilang. Seperti halnya orang-orang Yahudi, kehidupan mereka akan bergantung pada kasih sayang orang lain. Negara-negara Islam akan lenyap dan yang tinggal hanya bekas-bekasnya saja. Dahulu kala Islam begitu kuat dan berjaya, namun kini untuk mempertahankan negara mereka, orang-orang Islam bergantung pada bantuan pemerintah Kristen. Timbul banyak firqah seperti di kalangan Yahudi dan seperti mereka telah bermunculan berbagai macam akidah buruk serta perbuatan-perbuatan bejat seperti kaum ulama Yahudi, sebagian telah mengkafirkan sebagian lainnya. Maka dalam keadaan Islam seperti itulah di dalam umat Islam sendiri akan muncul Imam Mahdi atau Isa Al-Masih yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.